Suzuki Motor menghebohkan Gias dengan kehadiran motornya yaitu Gixxer 250 SF. Motor ini menurut reviewer otomotif besar disebut motor terlambat 10 tahun karena lawannya di kelas 250cc yang sepadan yaitu CBR 250R sudah lahir sejak tahun 2011. Nah, dengan spesifikasi 250cc SUHC, mesin ini memiliki tenaga 24,6 HP pada 9000 rpm dan torsi 22,6 Nm di 6500 rpm. Motor ini memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan CBR 250R karena tenaganya hanya sebesar 23,7 HP di 9900 rpm dan torsi 17,22 Nm di 7400 rpm. Namun masih di bawah Ninja Mono dengan tenaga 27,6 HP di 9700 rpm dan torsi di 22,6 Nm di 8200 rpm. Dari data tersebut, torsi dari mesin SUHC Gixxer ini mampu menyamai DOHC Ninja Mono dengan rpm yang lebih rendah. Mantap juga nih tarikannya. Namun saat ini di era motor 250cc satu silinder tidak terlihat berkembang meskipun sudah berbagai cara dilakukan. Pada saat kemunculannya terlihat sebagai opsi yang menarik karena 250cc satu silinder merupakan kelas yang baru dengan keunggulan efisiensi bahan bakar dan torsi yang sangat melimpah. Pada saat awal kemunculannya, kelas 250cc hanya diisi oleh CBR 250R FI untuk menemani Ninja 250R Karbu. Antusiasme sangat baik ketika itu dan sampai pada akhirnya Ninja 250R memenangkan persaingan. Lambat laun pertarungan dua silinder makin ramai dengan kemunculan R25 pada tahun 2014. Kemudian disusul oleh CBR 250RR di tahun 2016. Pabrikan berlomba-lomba membuat mesin yang powerful untuk menarik minat konsumen di kelas ini karena para konsumennya sangat suka dengan speed dan raungan mesin dua silinder. Dengan kalahnya CBR 250R melawan Ninja 250R, apakah artinya motor ini jelek? Oh, tentu tidak. Material bahannya saja bukan kaleng-kaleng, cuma tidak disukai oleh mayoritas konsumen di Indonesia. Kemudian Honda tidak tinggal diam. Tahun 2014 melakukan pembaruan lagi dengan CBR K33 atau CBR 250, kakak dari CBR K45A. Namun tetap saja tidak banyak peminatnya sampai akhirnya pihak Honda mengambil keputusan untuk merilis CBR 250RR. Motor ini cukup menghebohkan dengan performanya yang paling tinggi di kelasnya. Akhirnya Honda tidak main-main lagi menciptakan produk powerful dengan embel-embel RR. Setelah sekian lama, motor-motornya gak ada yang digarap dengan serius di kelas firing 150cc dan 250cc dalam segi performa. Akhirnya Honda meluncing produk dengan status RR atau Racing Replica. Akhirnya Honda bisa menjegal nama besar Ninja yang menguasai kelas 250cc 2 silinder. Dari sinilah pride kelas 250cc meningkat drastis. Di kalangan balapan liar pun, CBR 250RR hadir sebagai lawan yang sangat kuat di trek panjang. Benar-benar menggeser paradigma motor 250cc yang kala itu gampang diasapin oleh motor bore up biasa. Buat mengasapin CBR 250RR ini harus menggunakan spek yang lebih spesial. Dari kubu Kawasaki tidak melakukan upgrade yang sama dengan Honda di kelas 250cc 2 silindernya. Namun, hanya mengubah tampilan dan sedikit tenaga karena Ninja 2 silinder 250cc ini dikhususkan menjadi sport touring atau ala-ala mogiluk saja. Nah, untuk menjegal CBR 250RR, Kawasaki juga membawa senjata andalannya yaitu keluarga ZX, di mana klan ZX ini lebih kencang daripada Ninja biasa. Tidak tanggung-tanggung, Kawasaki langsung menghadirkan ZX25R dengan 4 silinder yang membuka kelas baru dan masih belum mempunyai lawan di kelas ini. Memang gak ada obeng nih Kawasaki. Persaingan pun terus berlanjut sampai saat ini. Lalu kita kembali lagi pada motor 250cc single cylinder. Di kelas ini tidak cemerlang 2 silinder, penjualannya semakin redup. Bisa sih ngangkat lagi penjualannya, tapi hanya ketika promo dan itu pun tidak bertahan lama. Berbeda dari 2 silinder, motor 1 silinder makin meredup. Dari andalan Honda, penjualan semakin sepi dan jarang terlihat di jalanan. Nasib serupa juga dialami Kawasaki, sampai pihak Kawasaki mengadakan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok yang ada di jaringan dealer Kawasaki. Nah, itulah cara pabrikan dalam meramaikan pasar motor 250cc dan memenangkan persaingan. Apakah strategi Suzuki ini bisa membuat tren baru? Sepertinya sulit. Seharusnya Suzuki bisa membuat produk yang menarik di momen yang pas, seperti ketika melahirkan GSX-R 150R.
Tapi ketika itu Direktur Jepang, Pak Itayama-san, benar-benar ingin bangkit membaca pergerakan pasar di Indonesia dari sumber-sumber media otomotif di Indonesia, kemudian meluncurkan produk yang sesuai keinginan pasar di kelasnya. Kalau saja Direktur Suzuki pakai cara seperti itu, pecinta Suzuki bakal bangkit dari kuburnya. Namun, kalau hanya bermodalkan kualitas saja seperti di Gixxer 250 ini, tidak akan memenangkan persaingan di pasaran. Hanya maniak Suzuki saja yang beli, bukan maniak motornya. Dan yang beli mungkin dah menjadikan motor ini ketiga atau seterusnya. Kalau motor kedua atau yang pertama, ya gimana ya? Masih ada opsi-opsi yang lain yang lebih menarik. Lantas, apakah Suzuki akan mengikuti jalan pabrikan Jepang lainnya yang mengeluarkan motor andalannya, atau malah membiarkan motor ini bernasib sama seperti Inazuma? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah kolom komentar.